Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Najla Olga Firdiansyah dengan NIM 17096623043 dari Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2023. Yang dimana terhormat Ibu Dewi Nurmalasari selaku Korprodi Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dan juga yang terhormat Bapak Roni Fasla selaku dosen pembimbing saya selama praktik kerja lapangan. Izinkan saya mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada unit Social Responsibility Center di PT Telkom Indonesia. Berikut ada daftar isi dari apa yang ingin saya presentasikan. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada tempat PKL atau praktik kerja lapangan, ada profil perusahaan, ada pelaksanaan magang, ada bidang kerja, ada kendala dan juga solusi, ada pengembangan dan juga ada kesimpulan. Baik, sebelum itu mari kita masuk ke latar belakang kenapa saya masuk ke Telkom Indonesia, yang di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam strategi perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Komunikasi perusahaan kini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun citra positif, serta mendukung keberlanjutan perusahaan melalui pemanfaatan berbagai platform digital. Yang di mana sebagai perusahaan berbasis teknologi, PT Telkom Indonesia melalui Unit Social Responsibility Center mengelola komunikasi berbagai program TJSL sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat. Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini pada divisi komunikasi Social Responsibility Center menjadi menjadi sarana bagi praktikan untuk memahami secara langsung pengelolaan komunikasi perusahaan, mengembangkan keterampilan profesional, beradaptasi dengan dinamika dunia kerja berbasis digital, serta memperoleh pengalaman nyata dalam mendukung aktivitas komunikasi perusahaan. Kegiatan ini relevan dengan program studi pendidikan administrasi perkantoran karena memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan kompetensi yang telah diperoleh selama perkuliahan, seperti komunikasi organisasi, pengelolaan informasi dan dokumen digital, pemanfaatan teknologi perusahaan atau perkantoran, serta digital office management. Lalu di sini ada tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan, yang di mana nama instansinya yaitu PT Telkom Indonesia di alamat kawasan The Telkom Hub, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dengan Telkom sebagai berikut dan juga website sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk ke profil Telkom Indonesia, yang di mana PT Telkom Indonesia berawal dari berdirinya perusahaan negara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tanggal 6 Juli 1965. Perusahaan ini didirikan untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia. Langkah awal ini dimulai sejak hadirnya telepon pada tahun 1882. Perjalanan Telkom Indonesia sebagai raksasa telekomunikasi dibentuk oleh rentetan transformasi sejarah. Memasuki era 90-an, Telkom bergerak cepat mengadopsi teknologi seluler dengan meluncurkan kartu Halo pada tahun 1995 dan memperluas jaringan Telkomsel ke seluruh penjuru negeri pada tahun 1997. Hingga saat ini, Telkom Group memiliki berbagai anak 12 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor untuk mendukung layanan dan pengembangan bisnis perusahaan. Berikut ada beberapa anak-anak perusahaan dari Telkom Indonesia seperti Metranet, Telkomsat, Telkom Sigma, Telkomsel, Telin, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke tujuan, visi, dan juga misi Telkom Indonesia. Yang pertama ada tujuan, yang dimana Telkom Indonesia ingin mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada visi dari Telkom Indonesia, yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia yang berdampak besar di tingkat regional dan membentuk ekosistem digital untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada misi dari Telkom Indonesia, yang dimana yang pertama, bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terbaik di Indonesia yang berdampak signifikan dalam kancah internasional. Yang kedua, membangun organisasi dengan tata kelola yang terstandarisasi, agile, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil. Yang ketiga, memperkuat culture pelayanan yang unggul bagi seluruh pemangku kepentingan.
Lalu selanjutnya ada culture atau budaya dari Telkom Indonesia yaitu bisa dari B itu adalah bravery atau keberanian, memiliki keberanian untuk memulai hal baru serta berani mengambil tindakan atau take action dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan juga perubahan. Yang kedua ada integrity atau integritas yang dimana Telkom Indonesia menjunjung tinggi kejujuran, konsistensi, serta komitmen untuk memegang teguh nilai moral dalam setiap pelaksanaan tugas dan juga tanggung jawab. Yang ketiga ada service excellent atau pelayanan prima, yang di mana Telkom Indonesia berkomitmen untuk memberikan hasil kerja terbaik yang tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memberikan nilai tambah serta kepuasan bagi pihak terkait. Lalu yang keempat ada agility atau kelincahan, yaitu Telkom Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat, bersikap tangkas, serta responsif terhadap dinamika perubahan di era digital yang kompetitif. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan magang yang di mana program pelaksanaan magang ini dilaksanakan di PT Telkom Indonesia pada unit Social Responsibility Center khususnya pada divisi komunikasi. Kegiatan magang ini dilaksanakan secara bertahap sejak hari pertama hingga kegiatan magang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan terhitung mulai tanggal 5 Januari hingga 19 Juni 2026 yang dapat dilihat dari proses persiapan dimulai dari bulan Desember, lalu pelaksanaan dari Januari hingga Juni, lalu pelaporan ada di bulan Mei dan juga di Juni. Baik, selanjutnya kita masuk ke bidang kerja. Yang pertama ada penulisan artikel program TJSL, yang dimana selama pelaksanaan kegiatan magang, salah satu pekerjaan utama yang dilakukan adalah penulisan dan juga publikasi artikel mengenai program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan perusahaan. Secara keseluruhan, praktikan terdapat kurang lebih 50 artikel yang berhasil diselesaikan dalam periode Januari hingga Juni. Nah, tahapnya itu yang pertama ada proses pengumpulan informasi artikel yang dimana kita harus mengetahui apa latar belakang dan tujuan dilakukannya program ini. Lalu yang kedua ada proses penulisan draft artikel. Nah, ini tuh ada tahap penulisan dan juga ada tahap revisinya yang dibantu oleh pihak tim komunikasi internal. Lalu yang ketiga ada proses publikasi artikel, di mana setelah proses penulisan draft artikel itu selesai, akan dipublikasikan di kanal sustainability di Medium, yang akan dipublikasikan oleh karyawan internal tim komunikasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ada bidang kerja yang kedua yaitu produksi dan juga editing konten visual, yang dimana selain penulisan artikel, praktikan juga terlibat secara aktif dalam produksi dan editing konten visual berupa video yang digunakan untuk mendukung publikasi program TJSL PT Telkom Indonesia. Nah, selama periode magang ini terdapat kurang lebih 40 video yang dihasilkan melalui seluruh tahapan produksi mulai dari storyboard atau script hingga editing final yang dimana yang pertama ada tahap penulisan konsep konten visual. Nah, di sini tahap ini praktikan melakukan riset ide, riset konsep atau riset-riset yang sedang ramai atau tren di kalangan anak muda yang dapat digunakan juga untuk mempromosikan sebuah program TJSL komunikasi. Lalu setelah ada konsep dan juga penulisan konsep, praktikan juga melakukan take konten atau membantu menjadi talent. Nah, setelah itu ada yang kedua yaitu tahap penyuntingan konten visual, yang dimana praktikan melakukan penyuntingan konten visual dari hasil konsep dan juga take video. Selain melakukan penyuntingan dari storyboard ataupun skrip yang udah dibuat oleh praktikan, tapi praktikan juga melakukan penyuntingan dari dokumentasi program perusahaan yang lain juga. Nah, pemilihan footage ini berasal dari drive yang diberikan dari tim komunikasi internal. Nah, yang keempat, setelah penyuntingan selesai, hasil video akan dipublikasikan di kanal sosial media Telkom Sustainability. Oke, sekarang ada bidang kerja yang ketiga dan terakhir yaitu kegiatan komunikasi, administrasi, dan juga desain konten. Yang dimana selama pelaksanaan kegiatan magang di PT Telkom Indonesia, praktikan memperoleh berbagai keterampilan dan kompetensi yang berkembang melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas di divisi komunikasi. Nah, kegiatan yang dilakukan mencakup pengelolaan acara, komunikasi, analisis strategi,
data, kegiatan, administrasi, dan juga dokumentasi. Nah, dapat dilihat yang pertama ada pengelolaan acara yang mencakup pembuatan konsep, pembuatan susunan acara, mencari narasumber, dan juga yang lain-lain. Yang kedua, rekapitulasi dokumentasi komunikasi TJSL Telkom periode 2025. Lalu yang ketiga, praktikan juga diberikan kesempatan menjadi Master of Ceremony webinar komunikasi. Dan ini juga ada beberapa dokumentasi selama praktikan melakukan magang di divisi komunikasi. Dapat dilihat ada acara-acara webinar dan juga acara wording, lalu ada meeting atau komunikasi internal dengan tim komunikasi, lalu ada berkesempatan menjadi LO pembicara, lalu ada meeting internal dengan vendor, lalu ada brainstorming tentang UGC yang akan dilakukan sebagai bentuk dokumentasi di program komunikasi TSL Telkom. Baik, selanjutnya adalah kendala yang dimana yang dirasakan praktikan selama magang di Divisi Komunikasi TJSL Telkom Indonesia. Yang pertama adanya penyesuaian dengan standar komunikasi perusahaan. Nah, proses adaptasi ini terdapat dari standar publikasi perusahaan dan juga penyelarasan pesan korporat, sehingga konten memerlukan beberapa tahap revisi sebelum memperoleh persetujuan akhir atau approval. Yang kedua, koordinasi dengan berbagai pihak atau stakeholder manajemen. Adanya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik secara internal maupun eksternal, sering ditemukan berbagai perbedaan tingkat respon dan juga penyesuaian jadwal yang akhirnya harus penyesuaian jadwal ulang. Yang ketiga, tantangan teknis dalam produksi konten visual, yang dimana adanya keterbatasan perangkat atau waktu pengerjaan yang singkat seringkali menjadi tantangan tambahan dalam menjaga kualitas yang optimal. Nah, untuk itu, praktikan juga memiliki solusinya, yaitu yang pertama melakukan klarifikasi dan juga validasi informasi sebelum digunakan. Yang dimana setiap data dan juga materi yang digunakan, maupun penulisan ataupun produksi konten, harus diperiksa kembali melalui proses konfirmasi kepada pihak terkait, guna untuk meminimalisir kesalahan informasi. Yang kedua, menyesuaikan hasil pekerjaan berdasarkan arahan dan juga umpan balik, yang dimana praktikan harus melakukan penyesuaian terhadap hasil kerja berdasarkan revisi dan juga arahan pembimbing dari tim komunikasi perusahaan agar hasil akhir sesuai dengan standar dan kebutuhan publikasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, menerapkan ketelitian dalam setiap tahapan produksi konten. Jadi adanya proses pengecekan dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan pekerjaan, terutama dalam editing konten visual, mulai dari pemilihan footage, penyusunan alur, hingga hasil akhir sebelum dipublikasikan. Selanjutnya yaitu pengembangan dari sisi perusahaan atau Telkom Indonesia, yang dimana yang pertama harusnya ada penguatan sistem dokumentasi dan juga arsip publikasi konten. Nah, diperlukan sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar seluruh konten yang telah dipublikasikan dapat terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, serta mendukung kebutuhan evaluasi dan pengembangan konten di masa mendatang. Yang kedua, penerapan perencanaan jadwal publikasi konten yang lebih konsisten, yang dimana diperlukan adanya perencanaan dan penjadwalan konten yang lebih terstruktur agar seluruh ide dan juga konsep yang telah dibuat memiliki peluang untuk dipublikasikan sesuai dengan kebutuhan komunikasi perusahaan. Nah, yang ketiga, adanya optimalisasi penyebaran konten melalui komunikasi internal. Jadi, untuk meningkatkan jangkauan dan juga interaksi konten yang telah dipublikasikan, dapat dilakukan adanya penguatan distribusi melalui kanal komunikasi internal seperti grup internal perusahaan. Jadi, orang-orang terdekat dahulu sebelum adanya pelonjakan penonton dari followers-followers di kanal sosial media eh, Telkom Sustainability. Lalu pengembangan yang selanjutnya dari sisi program studi. Jadi yang pertama adanya penguatan pembelajaran berbasis
praktik atau learning by doing pada konteks nyata industri, yang dimana hal ini tuh penting banget karena pengalaman praktis secara langsung itu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penerapan strategi perusahaan sehingga pemahaman yang dapat diperoleh menjadi lebih komprehensif dibandingkan hanya mempelajari melalui teori aja. Lalu yang kedua, pengembangan keterampilan komunikasi internal. Jadi di sini hal ini penting juga karena dalam praktik kerja komunikasi itu nggak hanya bersifat internal, tapi juga melibatkan berbagai pihak eksternal perusahaan. Nah, yang ketiga, adanya integrasi kerja kolaboratif dan juga simulasi proyek atau project based learning, yang dimana pembelajaran dapat dikembangkan melalui simulasi kerja seperti pengelolaan event dan juga manajemen komunikasi sehingga mahasiswa itu terbiasa bekerja secara tim dengan alur kerja yang menyerupai dunia industri. Baik, untuk kesimpulannya yaitu, selama pelaksanaan magang di PT Telkom Indonesia pada divisi komunikasi selama 6 bulan, memberikan kesempatan bagi praktikan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas pengelolaan komunikasi perusahaan, khususnya dalam mendukung publikasi program TJSL. Nah, kegiatan yang dilaksanakan meliputi penulisan artikel, produksi dan editing konten video, serta pelaksanaan kegiatan komunikasi, administrasi, dan desain konten. Melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas tersebut, praktikan memperoleh pengalaman dan juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses komunikasi perusahaan serta penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam lingkungan kerja profesional. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini atau saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.